Kalau satu tadi jangan sampai ketemu orang yang salah. Yang kedua, catatlah, jangan ikut-ikutan salah. Tidak ikut-ikutan salah, sebab senjata kita adalah terus berbuah. Satu hal untuk ketemu sama orang yang salah. Hal lain kita ikut-ikut jadi salah. Berkat peluputan itu bukan hanya Tuhan luputkan aku dari orang jahat, tapi juga Tuhan luputkan aku daripada menjadi seorang yang jahat. Tuhan, kita bisa berdoa, memohon, beriman. Aku serahkan harta bendaku, jangan sampai terjadi pencurian atau perampokan. Aku usir semua kuasa kejahatan untuk menghindari kemahku. Engkau luputkan, rumah ini ada malaikat yang menjaga di setiap pintunya. Karena aku taruh percaya padamu. Itu satu hal. Rumah itu aman terus, mau liburan selalu dijaga oleh malaikat Tuhan. Ada doa yang lebih mulia dari itu, yang nomor 2. Tuhan, jangan sekali-kali aku jadi pencuri. Jangan sampai aku jadi perampoknya. Manusia seringkali berdoa untuk aman diri. Tapi dia gak pernah amankan dirinya dari dosa. Musuh kita sesungguhnya itu bukan penjahat, tapi roh jahat. Sebab musuh kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Andai kata rumah saya kerampokan, jangan sampai ya dalam nama Yesus. Minimal saya bersyukur, saya gak akan ngamuk sama Tuhan. Loh, saya sudah doa kok kebobolan. Kalau memang sudah kejadian, bersyukur dalam segala keadaan. Lalu timbang-timbang kerusakan. Lalu kita perbaiki segera apa yang harus segera kita pulihkan. Lalu mungkin kita ubah sistemnya supaya jangan kebobolan meskipun kita berdoa, namun kita tetap harus berusaha. Dalam konteks jikalau saya mengalami suatu kejahatan, di mana saya menjadi korban, saya tetap bisa bersyukur, saya bukan penjahatnya. Kalau rumah saya kerampokan, saya bersyukur anak-anak saya bukanlah yang merampoknya. Kalau barang saya kecurian, saya bisa bersyukur pada Tuhan, aku bukan pencurinya. This is the greater thanksgiving atau ucapan syukur yang lebih besar. Lebih daripada diluputkan, peliharalah aku Tuhan terhadap tangan orang fasik. Aku gak mau wangi-wangian mereka, aku gak mau jadi seperti mereka. Orang-orang yang suka sembunyi memasang jerat untuk orang lain, bentangkan tali sebagai jaring, menaruh perangkap terhadap sesamanya. Orang-orang yang meninggikan kepala, ayat 10 tadi kita baca. Orang-orang yang seperti ini, Tuhan, aku jangan sampai ketemu dengan orang yang salah seperti yang disebutkan. Tapi lebih dari itu, jangan sampai aku jadi orang seperti itu. Amin Bapak Ibu. Jangan melulu minta diluputkan dari keapesan. Jangan melulu minta diluputkan dari gosiper. Tapi kita gak pernah minta sama Tuhan, jagai lidah bibir kita, agar kita juga jangan menggosip ria. Saya harap ini membuka mata kita. Berkat peluputan itu, bukan hanya kita aman. Yang satu tadi, kita sudah tahu. Yang kedua, tidak ikut-ikutan salah, sebab senjata kita adalah terus berbuah. Kita lihat ayat 8 sekali lagi. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Terjadi peperangan rohani di sini. Di ayat 8 dijelaskan bahwa dalam sebuah peperangan, setiap sisi masing-masing memilih senjata pilihan. Each side chooses their own weapon of choice. Saya selalu punya pendapat begini, kalau saya dizolimi atau dijahati sama orang. Kalau saya dikata-katai atau apa, difitnah. Saya selalu punya prinsip, saya minta Tuhan luputkan. Tapi kalau Tuhan tidak luputkan, pencobaan ini diizinkan untuk melatih saya beriman. Bahkan untuk memurnikan saya. Bagaimana saya bisa mengampuni kalau saya gak disalahi? Jangan pernah minta Tuhan utus seseorang yang menyalahimu. Enggak, just get ready. Siap-siap aja hati, setiap kali ada orang yang menyakitimu, ampuni. Itu gak usah diminta, kita tinggal di dunia yang gak sempurna, cepat lambat pasti datang.
Bagaimana saya bisa mengampuni orang lain kalau saya nggak pernah disakiti? Karena itu dalam peperangan rohani dalam hidup ini, kita harus memilih senjata apa yang akan kita pakai. Pokoknya saya punya satu prinsip dalam hidup ini. Jikalau saya difitnah, senjata saya tetap adalah berbuah. Orang lain yang bicara, enggak kan ini banyak. Jikalau hidup kita pernah jadi korban fitnahan, asal tidak terbukti, orang mau ngomong apa juga akan percuma. Senjata situ, fitnah, senjataku buah. Coba lihat siapa senjatanya usang dulu. Saya punya satu keteguhan hati. Gak gampang stres dikata-katain. Bahkan jikalau mengalami bahaya yang nyata pun, kita jangan gampang takut. Asal hati kita benar sama Tuhan, Tuhan yang tanggung jawab atas hidup kita. Yesus selalu pegang kendali. Saya punya prinsip yang paling mendasar untuk ular senduk di bawah bibir seseorang. Bahkan kalau senjata beneran seperti Daud mengalami ancaman nyawa, pokoknya kalau kita bersandar sama Tuhan, itu pasti ada jalan keluar. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalimat ini menjadi rema buat saya. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku. You are protecting me. If my heart is right, my head is protected. Kalau hatiku benar, Engkau menudungi kepalaku. Yesuslah helmku. Inilah bahasa sehari-harinya. Pada hari pertarungan senjata. Nah, senjata orang lain Anda tidak bisa pilihkan untuk mereka. Anda bahkan tidak tahu panah api si jahat mana yang diluncurkan melawanmu. Anda hanya punya janji. Di Yesaya 54 bunyinya begini. Setiap senjata ditempa melawanmu tidak akan berhasil. Kita nggak tahu nanti senjata yang ditempa ke kita itu pedang, belati, pisau, atau panah, atau senjata apa, kita nggak tahu. Pokoknya kita tahu janji Tuhan itu benar bahwa semua senjata ditempa melawan saya bukan hanya nggak berhasil, tapi akan menjadi bumerang keberhasilanku. Ya ada satu senjata lah. Apapun senjata ditempa, saya punya bumerang dari Tuhan. Itu akan kembali. Kalau hatiku benar, tidak akan kena kepalaku, ada helmnya Yesus namanya. Pada hari pertarungan senjata itu ngerema, pada hari pertarungan senjata. Karena seringkali poin 2 ini kebobolan. Ketika kita dijahati, kita ikut jahat. Ketika kita dibully, kita sendiri berubah warna. Disinilah kelemahan manusia keturunan Adam dan Hawa. Banyak orang baik jadi jahat. Mengapa? Karena mereka dijahati. Banyak orang tadinya polos, riang gembira, jadi murung. Dan jadi suka mengkritik. Mengapa? Karena hatinya disakiti. Kepahitan. Wrong. You choose your own weapon. Don't let other people's weapon. Jangan izinkan pilihan, senjata pilihan musuhmu. Jikalau setan mengutus mereka dalam hidupmu, jangan mempan. Please, jangan mempan. Senjata lu gitulah, senjata kamu pilih. Senjataku, saya yang pilih. Senjata orang jangan pengaruh pada dirimu. We choose our weapon before we go to war. Kita memilih senjata kita sebelum kita pergi ke medan perang. Lihat Goliat milih apa? Tombak ini itu, pedang, perisainya aja dibawain satu orang pembawa senjatanya. Wah, Daud milihnya lucu sampai tersinggung Goliat. Kau kira aku ini anjing, kau pakai pentung. Daud cuma datang bawa slingshot atau bawa ketapel, ambil 5 batu licin kerikil dari dalam sungai. Dia nggak terpengaruh, Saul kepengaruh. Lihatan Goliat begitu nggak mau kalah, dia kasih Daud semua macam tameng, helmnya, pedangnya, sampai Daud nggak bisa jalan. Daud berkata, ini bukan senjataku, Baginda, aku nggak cocok sama ini. Let me choose my weapon please, biar aku memilih senjataku sendiri. Dicopot, ditanggalkan semua, ambil ketapel. Orang mau buat jahat sama Anda, mau kata jahat. Anda jangan jadi jahat. Minta Tuhan luputkan berkat peluputan. Kalau bisa aku gak ketemu orang yang salah. Tapi kalau ketemu juga dan disalahi, aku gak mau salah. Saya gak mau ikut-ikut salah. Karena senjataku tetap adalah terus berbuah. Senjata sana fitnah gak apa-apa. Senjata sana kejahatan gak apa-apa. Senjata saya tetap adalah buah. Senjata saya adalah kebaikan. Saya tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin Bapak Ibu Saudara.
Kenapa sukacitamu dicuri? Kenapa damai sejahteramu diambil? Kenapa kasihmu jadi pudar? Sudah tahu dari sananya kita itu tinggal di dunia yang penuh dosa. Yesus saja berkata kok, aku utus kamu seperti domba ke tengah kelinci. Bukan ya. Serigala. Yesus bilang di depan, kamu akan seperti domba ke tengah serigala. Nanti kamu jangan jadi serigala loh ya. Wow, luar biasa. Amin. Nah, domba yang ke tengah serigala, ini kabar baiknya. Poin terakhir. Ayat 13. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Tulis dulu poin ketiga. Berkat peluputan itu maksudnya asal sikap hati kita benar dan jujur. Ingat tadi orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang jujur akan diam di hadapanmu. Asal sikap hati kita benar dan jujur, tulislah janji Tuhan. Pasti ada berkat pembelaan Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Pasti ada berkat pembelaan Tuhan. Camkan di hatimu. Anak-anak Tuhan itu tidak diluputkan supaya mereka diluputkan. Mereka diluputkan oleh Tuhannya supaya mereka dibela. Kalau Anda diluputkan, berarti sebentar lagi Anda akan dibela sama Tuhan. Tapi jangan minta pembelaan. Itu berarti orangnya gak terima. Bela aku itu berarti kan, aku gak terima, aku diginiin. No. Selalu minta penyertaan, bukan pembelaan. Pembelaan itu urusan Tuhan. Pembalasan pun haknya Tuhan. Saya gak pernah minta pembelaan. Saya selalu minta penyertaan. Buah saya akan bicara. Buah kita itu akan mempermalukan musuh. Seperti bara api di ayat 11, biar ia menghujani mereka dengan bara api. Tahu, menaruh bara api itu berarti juga membalas kebaikan pada kejahatan. Sehingga mereka malu sendiri. Atau kalau bukan kebaikan kita yang mempermalukan, Tuhan akan mempermalukan orang-orang yang salahi Anda. Jikalau hatimu benar, jikalau Anda tidak ikut-ikut salah. Tuhan akan mempermalukan mereka dengan suksesmu kemudian. Membungkam mulut musuh atau membungkam mulut singa. Ketika mereka melihat buahnya. The work, pekerjaan Kristus dalam dirimu yang tidak bisa disangkali. Tiba-tiba miskin komentar. Atau kalau ada komentar, miskin bahan dalam komentar itu tidak ada esensinya. Karena itu jangan pernah hiraukan orang ngomong apa. Hidup kita gak tergantung itu. Amin Bapak Ibu. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi. Asal hati kita benar dan jujur. Aku tahu Tuhan akan memberi. Memberi apa? Keadilan kepada orang tertindas. Dan membela perkara orang miskin. Sungguh orang benar dan orang jujur akan diam di hadapanmu. 1, 2, 3, berkat peluputan itu apa? 1, tidak bertemu dengan orang yang salah di waktu dan tempat yang salah. 2, tidak ikut-ikutan salah ya. Sebab senjata kita adalah terus berbuah. 3, asal sikap hati kita benar dan jujur, pasti ada apa? Berkat pembelaan Tuhan. Itulah berkat peluputan. Berkat pembelaan Tuhan. Terimalah di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan ke Tuhan. Glory to Jesus. Ada satu orang yang diluputkan kata Roh Kudus dari operasi rahim. Tuhan sembuhkan bagian tubuhmu di area perut situ. Setiap organ tubuh yang bermasalah tidak berfungsi, Tuhan jamah. Sekali lagi saya dengarkan, Tuhan meluputkan seorang ibu yang harus operasi ambil rahimnya. I take away that sickness in Jesus' name. 3,1 miliar kata Tuhan. Dan satu orang hutang dengan jumlah sekian, 3,1 berapa. Dan Anda tidak bisa kembalikan, bukan karena Anda mau larikan. Anda sungguh-sungguh bangkrut, tidak punya apa-apa lagi. Saya nggak tahu gimana caranya, saya taat saja, saya nggak sok pinter, karena bersandar pengertian sendiri, nggak kemana-mana, tak seorang pun akan ditolong nanti. Tuhan berkata, Tuhan akan bebaskan hutang itu. Jangan lari dari tanggung jawab. Bukan kita yang ngaku-ngaku, oh Tuhan bebaskan. Orang itu akan digerakkan Tuhan dan berkata, swan lelah dalam bahasa Chinese-nya. Sudah, cicil pelan-pelan alias Tuhan memberikan kemudahan.
Dan Roh Kudus berkata 3,1 itu Tuhan sudah lunas dan bayarkan. Saya tidak tahu Anda siapa. I know, I just feel the power of God, kuasa Tuhan saat ini. Menjamah hatimu yang stres sekali gara-gara ini. Anda rasanya kayak mau mati tapi gak berani bunuh diri. Tapi Anda berkata, aku gak kuat, gak bisa mau bayar pakai apa, masa jual diri. Jesus loves you. Tuhan luputkan hidupmu dari ekonomi krisis nanti. Tuhan angkat Anda dari lumpur, hutang piutang. Jesus loves you. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Setiap kali saat teduh bersama, selalu ribuan permohonan doa. Oh my God knows where you are. Tuhan tahu Anda berada di mana. Love you so much, church. Rasakan hati gembala untuk Anda. Reaching out to you, menjangkaumu seperti mau menggendongmu. Seperti induk ayam melindungi anak-anak ayam di bawah sayapnya. He loves you. Andai kata saya bisa masuk ke kamera depan itu, saya akan muncul di sana. Karena saya bukan Roh Kudus, saya gak bisa. Tapi Roh Kudus sudah ada di situ. Semua permohonan doamu, nyatakan pada Tuhan. Saya akan ajak GMS Tangerang untuk berdoa bagi setiap permohonan yang masuk setiap kali saat teduh bersama. Sekalipun Anda tidak dinubuatkan tadi misalnya, tetaplah Anda ada di dalam map atau petanya Tuhan. A miracle will happen, mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Ulurkan tanganmu ke depan, semua apalagi yang di sini, semua mari kita. Oh, Ramaka Patakayasana. Kebajikan kemurahan ya Tuhan Yesus mandikan. Oh, salurkan ya Tuhan Yesus. Hujan nyatakan ya Tuhan basuh. Oh, banjiri dengan kebajikan kemurahan in Jesus name. Dalam nama Yesus semua permohonan ini masuk terus. Dan Tuhan kuasa-Mu keluar terus ke sana. Menjamah dan sembuhkan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Kita akan terima doa berkat. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang meluputkanmu dari mara bahaya dan dari kejahatan. Dan Tuhan meluputkan Anda dan saya agar tidak menjadi jahat. Terima kasih Tuhan, pembelaanmu, penyertaanmu tak diragukan atas umatmu, keluarga tersayang saat teduh, dan keluarga Gereja Mawar Siaran Tercinta dan GMS di Tangerang, Jakarta. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, Allah sanggup melakukan segala perkara.
sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, haleluya. Bye-bye.